terjadi lagi hal-hal seperti ini yang masih marak ya. Jadi perlu diperhatikan. Ini dempulnya over tebel ya, jadinya memuai seperti ini, melengkung, pasti terkupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbras Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya lur ya. Imet. Oke lur, terjadi lagi hal yang seperti ini ya. Jadi yang kemarin itu kan terkupas gara-gara tidak diepoksi, jadi dempulnya terkupas. Terus yang sini ini terkupas juga. Ini ada jejak epoksinya, namun gini, memang ini dipoksi, tapi di bagian yang penyok ini tidak dilakukan repair dulu. Jadi langsung dihantam dengan dempul, yang penting bisa rata. Is okay, memang bisa rata, memang bisa bagus. Tapi jangka panjangnya, sekuat apapun dempul, kalau sudah over tebel seperti ini, pasti dia akan terkupas atau dia akan memuai. Dia memuainya tidak bakal memuai ke dalam atau ke bagian media atau panel, tapi dia memuainya itu di bagian luar yang tidak ada halangan. Jadi memuainya itu bagian keluar, bukan ke panel. Jadi akibatnya seperti ini. Memang sih di epoksi, tapi kan ini ngaco ya. Yang penting rata, dilihat oke, udah. Jangka panjangnya pasti buruk. Untuk teman-teman yang sekiranya masih belajar, mohon maaf kata, kalau nemuin media-media seperti ini, harapannya di repair dulu, jangan langsung didempul seperti ini. Ini ngaco banget, kerjaan ngaco sebenarnya. Kayak gini nih, tukang cat seperti ini nih ngaco. Memang dia pinter bikin sulapan, tapi ya dipikirkan juga lah untuk jangka panjangnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah saya repair, terus saya tarik ya bagian yang penyok tadi, ternyata di tangkinya itu sudah uzur, sudah tua, terus besinya itu sudah tipis. Nah, ketika saya tarik dengan metode saya tarik, ternyata dia agak sedikit robek. Nah, itu nggak kuat, platnya nggak kuat. Ketika saya tarik, dia malah ikut robek. Jadi di situ saya lakukan pengelasan. Setelah saya tarik, saya lakukan pengelasan. Saya ngelasnya pakai kuningan. Terus di situ kayak macam ada tempelan itu lem porting, untuk mengcover aja sih, mengcover daripada bekas las-lasan tadi. Tapi kalau untuk urusan yang penyok tadi sudah ketarik sih, cuma ya mungkin ya namanya plat tua, jadi mau nggak mau ya saya las lagi gitu untuk mengcover aja supaya nggak bocor. Intinya kalau sebelum kita melakukan pendempulan terus kita dapetin media yang penyok dalam banget, itu ya di repair dulu, intinya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa repair, bawa ke tukang las, minta tolong tukang las, suruh untuk ditarik, udah itu aja, lebih aman. Supaya apa? Supaya kita nggak, dempulnya itu nggak over banget gitu ya. Oke, untuk teman-teman trik pendempulan di sini, untuk dempul pertama saya pakai yang jenis BPO, terus yang kedua ini saya cover dengan yang CHPO. Untuk di bagian yang lurus seperti ini biasa saya jidar. Untuk jidarnya saya pakai jidar pelamir yang biasa dipakai di tembok-tembok itu ya, untuk melamir tembok itu, seperti itu juga bisa, ataupun pakai gergaji juga bisa. Gergajinya dibalik ya, jangan gergaji yang masih ada giginya. Oke, setelah pendempulan tadi saya jeda kurang lebih itu 1 jaman. Terus untuk dempulnya sendiri saya pakai dari punyanya Alfa ya. Jadi untuk BPO untuk pertama, terus untuk yang kedua tuh yang jenis CHPO untuk pembentukan. Nah, setelah 1 jam saya di sini lakukan pengamplasan. Untuk pengamplasan saya mode dry sanding atau mode kering. Terus seperti biasa saya get coat dulu. Untuk get coat saya pakai Kovac yang bubuk ya. Terus untuk pengamplasan pertama itu biasanya saya pakai 80 itu untuk pengikisan pertama. Terus nanti setelah 80 sudah keseluruhan, nanti kita akan get coat lagi supaya kita tahu ya untuk tingkat
pengamplasannya itu sampai di mana, karena baretan dari 80 itu biasanya lumayan dalam, jadi kita akan tahu nanti. Setelah itu kita akan lanjut di ukuran 120 kita sambut lagi menggunakan ukuran 240 kita sambut lagi menggunakan ukuran 400. Nah, setelah 400 kita stop, nanti kita akan lakukan epoksi lagi. Nah, jadi gini ya teman-teman, buat teman-teman yang masih menggunakan mode wet sanding atau mode basah, gini, kalau teman-teman pengen ngamplas dikasih get coat seperti ini supaya nggak luntur, kalau kita pakai yang bubuk kan biasanya kena air luntur ya. Jadi teman-teman itu bisa pakai yang jenis cair, itu bisa digunakan cat biasa ataupun cat pilok biasa itu bisa, ataupun marking spidol itu bisa, supaya apa, ketika pengamplasan itu nggak terkena air dan nggak luntur. Terus gini, kalau kita masih pakai mode basah, usahakan teman-teman dikeringkan dulu sebelum kita naik ke proses berikutnya. Karena gini, dempul itu pori-porinya sedikit besar, jadi kalau dempul itu terkena air otomatis dia akan meresap air lebih banyak. Kalau teman-teman cuma di kanebo aja, kalau kanebo itu dilapkan ke dempul dia akan kering, tapi di bawahnya itu masih banyak air ya. Nah, supaya nggak terjadi problem berikutnya jangka panjangnya, usahakan dijemur dulu, dijemur sampai benar-benar kering baru dilakukan proses selanjutnya. Kenapa begitu? Karena ada kejadian atau beberapa kali kejadian teman-teman itu setelah pengecatan sudah selesai, sudah finish, ternyata jarak 1 bulan atau 3 minggu atau 2 minggu itu timbul seperti gelembung-gelembung di dalam clear. Nah, biasanya itu terjadi karena apa? Karena kandungan air yang diresap oleh dempul itu nggak dikeringkan benar-benar kering. Sehingga apa? Ketika air yang di dalam itu terkena panas, otomatis kan air itu kan mendidih tuh. Mendidih, dia nggak mungkin menguap ke bawah. Karena di bawah itu biasanya besi atau enggak ya plastik. Nah, otomatis dia akan mendorong ke atas. Nah, sehingga akan membuat lapisan cat ataupun clear dia akan terlihat menggelembung-gelembung gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih pakai mode basah, mode pengamplasan mode pakai air ya, diperhatikan untuk tingkat pengeringannya. Jangan asal dilap pakai kanebo, sudah kering nanti diepoksi lagi ternyata air yang di dalam dempul belum hilang total gitu ya lur. Nah, setelah 80 kita get coat lagi nih seperti ini, kita get coat lagi supaya kita tahu nih baretan 80 itu benar-benar hilang gitu ya. Kita get coat lagi terus kita lanjut di ukuran 120 gitu teman-teman. Nah, setelah ini nanti, setelah proses pengamplasan sudah selesai dan di media ini, di panel ini itu ada beberapa plat atau besi yang kelihatan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa yang kita lakukan untuk proses selanjutnya? Proses selanjutnya seperti biasa, kita akan lakukan epoksi primer lagi karena ada bagian plat yang kelihatan gitu ya. Kalau teman-teman misalnya ngamplas sudah lurus tapi platnya nggak kelihatan ya is okay, kita lanjut untuk yang bagian filler. Tapi kalau kelihatan seperti ini itu kita wajib untuk melakukan epoksi primer lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya di bagian yang kelihatan seperti itu, yang plat yang kelihatan seperti itu tidak menimbulkan karat untuk jangka panjangnya gitu ya. Jadi kita wajib cover menggunakan epoksi primer. Nah, untuk keunggulan daripada pengamplasan mode kering seperti ini itu kita nggak usah dicuci, cukup kita daster pakai air terus kita lap menggunakan degreaser, itu bisa lanjut untuk proses berikutnya gitu ya. Kalau untuk air atau menggunakan air ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini untuk penampakannya seperti ini. Nah, ada beberapa bagian yang gundul atau yang jebol, nah sehingga kita lakukan untuk epoksi primer lagi gitu. Untuk pengaplikasian epoksi primer seperti ini hasilnya. Nah, di bagian-bagian yang ada titik jarum yang mungkin nggak tercover tadi, itu biasanya saya cover menggunakan dempul kombi atau dempul pasta, dempul yang kayak odol itu. Terus kita lakukan
untuk pengaplikasian epoxy yang warnanya hitam, epoxy filler yang warnanya hitam. Supaya apa? Nanti kita jelaskan. Ini hanyalah cuplikan. Untuk next berikutnya ditunggu aja supaya teman-teman dapat pengalaman baru. Oke? Saya pamit undur diri. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu aja.